Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzu billah, wabarakatuh. bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Biridha'illahi ta'ala wa ila hadratin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanina nabiyina wal mursalin wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Rahmatullah alaina wa alaihim wa radiyallahu anhum wa nafa'ana Allah bi ulumihim wa tahadaina bi fudhulil arifin bi wasilatihim wa bi barakatihim wa karamatihim syai'un lillahi lana wa lahum wa bi sirril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasyiril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa 'ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ya Fattah ya 'alim iftah 'alaina bi fudhulil arifin akrimna kadhuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa arzuqna fahma nabiyyin wa hibbal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Yang kami muliakan, kami hormati orang tua kami, guru kami, Bapak Kiai Haji Said Yusuf, para jamaah Masjid Taqwa yang kami hormati, dan semoga selalu mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mengingatkan Bani Israel. Bani Israel ini para ulama tafsir itu menyatakan yang dimaksud Bani Israel adalah Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Wa yaquluna inna makna Israel Abdullah. Jadi makna Israel itu makna kalau di bahasa Arab kan artinya Abdullah, hamba Allah. Sehingga Jibril itu disebut hamba Allah. Lah, Bani Israel itu adalah sebuah bahasa yang berasal dari bahasa Ibrani. Sehingga tidak sama dengan bahasa Arab. Jadi kalau Bani Israel itu adalah bahasanya bahasa Ibrani, kemudian bahasa Arabnya adalah Abdullah, bahasa Indonesianya adalah hamba Allah. Jadi kalau diartikan demikian, maka secara bahasa kita termasuk Bani Israel. Secara bahasa loh, kita ini Bani Israel. Karena artinya Bani Israel itu hamba Allah. Jadi sesama Bani Israel tidak usah saling menjelekkan. Karena kita sama-sama hamba Allah. Dalam bahasa Ibrani namanya Bani Israel, dalam bahasa Arab Abdullah, dalam bahasa Indonesia hamba Allah. Lah, Allah mengingatkan kepada Bani Israel tentang nikmat-nikmat yang khusus yang tidak Allah berikan kepada yang lain.
Apa di antara nikmat-nikmat yang khusus? Nikmat yang khusus itu satu, banyaknya nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini adalah rata-rata dari Bani Israel. Jadi nabi yang jumlahnya itu enggak kehitung. Jadi nabi itu saking banyaknya, Pak. Maka kemudian ketika dibatasi 25 itu bukan berarti jumlahnya nabi dan rasul itu 25, tidak. Tapi saking banyaknya, sehingga orang Indonesia kalau suruh ngapalin yang 25 saja nggak hafal, apalagi kalau misalkan suruh ngapalin yang banyak. Maka ada nabi yang tidak tercantum, kayak Nabi Khidir, itu kan nggak tercantum. Lah, ada yang mengatakan bahwa jumlah nabi itu adalah 124.000 bukan 1000, 124.000 nabi. Kalau rasulnya jumlahnya 313, ya 313 itu jumlah rasul. Tapi yang sangat mahir, yang sangat terkenal rasul itu jumlahnya itu adalah 5. Sing terkenal Nuh, nanti di bawah Nuh ada Ibrahim, setelah Ibrahim nanti masuk ke eranya Musa, setelah Musa nanti masuk ke eranya Isa, setelah Isa masuk ke eranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul yang terkenal itu 5. Sementara jumlah Rasul yang tidak terkenal itu berarti lebih banyak. Maka nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ini yang diberikan kepada Bani Israel, diantaranya pangkat kenabian. Itu paling banyak dimiliki oleh orang-orang Bani Israel. Sedikit yang bukan Bani Israel. Maka dimulai dari Ishak itu sendiri sudah tergolong Bani Israel. Maka Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub ini punya anak 12. Sesuai dengan suku Bani Israel itu jumlahnya ada 12. 12 ini dibagi, yang 4 ada di wilayah benua Eropa, 4 lagi ada di benua Amerika, yang 4 ada di benua Asia. Tidak menutup kemungkinan Indonesia itu adalah ada yang terdiri dari golongan Bani Israel. Pokoknya cirinya Bani Israel itu rewel, angel diatur ki Bani Israel pokoknya ngono. Jadi kalau ada orang Indonesia sulit sekali diaturnya, itu mungkin dapat tetesan dari Bani Israel. Nyebar semua. Lah, maka Bani Israel zaman waktu itu belum punya tempat tanah lahir, itu belum ada. Jadi dimulai dari zamannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu menjadi kaum kejar-kejaran, Pak. Tertindas oleh suku namanya Al-Qibt. Jadi Nabi Musa hadir itu di wilayah namanya Al-Qibtu. Itu di situ ada seorang raja namanya Ramses. Terkenal, jabatannya namanya Fir'aun. Jadi Fir'aun itu nama jabatan. Ya misalkan di Indonesia jabatan presiden, orangnya Pak Jokowi. Jadi Fir'aun itu nama jabatan, orangnya namanya Ramses. Tapi kadung nyatu akhirnya disebut Fir'aun. Baru kenal toh sampean? Baru. Nanti ada banyak hal yang baru. Lah tujuannya apa? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan sekian nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel itu agar tidak ada yang namanya iri dengki. Penting, mengingat nikmat itu adalah sangat penting. Maka di malam hari ini pun kita mengingat nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai bangsa Indonesia itu adalah kemerdekaan. Penting mengingat kemerdekaan itu adalah sangat penting. Supaya apa? Kita tahu
bahwa Indonesia itu adalah merdeka bukan dengan sendirinya, tapi diperjuangkan. Ketika sudah babnya itu adalah berjuang, maka tidak hanya dimonopoli oleh umat Islam saja, seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang suku, tanpa memandang agama, semuanya ikut berjuang. Walaupun dalam kenyataannya yang paling banyak itu adalah umat Islam, karena di Indonesia itu warganya umat Islamnya itu paling banyak. Tapi tidak menutup kemungkinan banyak juga dari agama-agama lain yang ikut serta di dalam membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Sehingga ketika sudah berbicara Indonesia adalah milik kita bersama, bukan milik kelompok, bukan milik satu agama, tapi miliknya semuanya. Paham apa ini? Jadi kalau sudah ngomong Indonesia, hilang seket agama, hilang seket budaya, hilang seket apalagi, semuanya adalah sama menjadi warga negara Indonesia. Maka Indonesia ini sebuah negara yang sangat aneh bin ajaib. Dari zaman dahulu kekayaan alamnya digarong oleh negara lain dari zaman dahulu. Mulai dari Vietnam, Hindia, sampai ada agama Buddha, itu secara otomatis adalah pengaruh dari Vietnam masuk ke Indonesia. Setelah itu kemudian ganti-ganti penjajah Indonesia ini. Tidak ada seperti negara Indonesia yang ganti-gantian penjajah. Betah jajah di Indonesia ini, betah. Karena jualan apa saja di Indonesia itu cepat lakunya. Apalagi kalau jualan agama, nggak pikir-pikir lagi ini. Makanya aliran apa saja di Indonesia itu laku. Jangankan yang mengatasnamakan Rasulullah, ada nabi baru saja itu pengikutnya banyak. Jadi jualan apa saja di Indonesia laku keras. Kembali mengingat sejarah itu sangat penting. Oleh karenanya Al-Quranul Karim itu selalu mengungkap sejarah. Kenapa? Karena kita tidak hanya lahir dengan dirinya, namun berkat nenek moyang kita. Tanpa ada nenek moyang kita tidak akan pernah ada. Maka aneh bin ajaib negara Indonesia ini, kekayaannya itu adalah digarong, diambil, tapi hebatnya nggak pernah bangkrut. Padahal yang korupsi pun nyampe triliunan. Ini kalau hitungan negara lain harusnya sudah bangkrut, Pak. Kalau hitungan negara lain harusnya bangkrut, harusnya. Tapi luar biasa Indonesia ini. 350 tahun itu diambil sama penjajah kekayaannya. Setelah merdeka baru 77 tahun, itu kekayaan separuh 32 tahun diambil sama Pak Harto. Kalau dulu penak, Pak Harto yang ngambil sendirian. Sekarang enggak, seluruh para pejabat ngambil semua. Masya, kalau dulu makanya kata Pak Harto, cukup saya aja, lu nggak usah. Oke? Nah, makanya yang kaya tetap Pak Harto dulu. Lah sekarang ini loh, sampai RT saja ikut-ikutan kan udah bangetan. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kebagian ini namanya barokah. Masya Allah. Maka Indonesia ini sangat luar biasa. Di saat merdeka Indonesia itu dalam keadaan kebingungan. Model negara kayak apa yang mau diambil? Ini udah luar biasa. Karena Indonesia ini satu sisi ketika mengambil negara agama juga berbahaya. Ketika mengambil negara sekuler juga bahaya. Maka tipikal negara itu ada yang modelnya itu adalah monoagama, ada yang modelnya itu adalah sekuler. Indonesia ini bukan negara agama dan bukan negara sekuler. Terus negara apa? Negara yang bukan. Ada negara monoagama seperti di Palestina, seperti di Syria, seperti di Yaman, Irak, Afghanistan, Syria, apalagi Mesir, Saudi Arabia, itu disebut adalah negara agama.
Negara apa? Disebut negara, jawab, disebut negara agama. Kenapa? Karena agama menjadi langsung atas namanya negara Islam. Tapi kembali lagi, apakah sama negara Islam di Mekah dengan negara Islam di Mesir? Tidak sama. Apakah sama bentuk negara Islam di Mesir dengan di Afghanistan? Tidak sama. Nanti kalau Indonesia mau menjadikan negaranya menjadi negara Islam, Islam yang kayak mana yang harus diikuti? Jawab. Sistem Islam di Saudi Arabia bukan menggunakan presiden pemilihan, tapi menggunakan kerajaan. Sistem Islam di wilayah Mesir menggunakan republik. Sistem Islam di Afghanistan menggunakan republik. Sistem Islam di Iran tidak sama. Anehnya, sekalipun negaranya mengatasnamakan agama, namun satu dalam agama, beda keyakinan, beda aliran, mesti dibunuh. Nah, jangan coba-coba. Syria sampai sekarang itu tidak pernah berhenti. Ketika yang berkuasa itu adalah orang-orang Salafi, maka selain Salafi dibantai habis-habisan. Sama di Irak, ketika yang berkuasa ahli sunnah wal jamaah yang disebut dengan Sunni, maka selain Sunni dibantai habis-habisan. Sama di wilayah Mekah, selain Wahabi tidak boleh. Yang kulan kudu ngaji bab kaya ngene iki ben sampean sadar. Tapi Indonesia ini seluruh aliran masuk di Indonesia, semuanya mendapatkan payung, semuanya mendapatkan kesempatan, semuanya diberikan hak oleh negara. Mau kurang apa sampean? Negara yang sudah bagus kayak begini mau dirubah, Khilafatul Muslimin, HTI, NII. Aduh. Mulai kudu wong takwa iki wong metro diterangna bab kaya ngene ben aja semangat-semangat banget iki. Mari kita bela Islam. Insyaallah. Ojo kesemangatan Kang, sing sederhana-sederhana wae. Makanya terangake iki. Gus, Islam iki sederhana. Oke? Ada negara sekuler. Bahkan tidak ada jaminan di negara Islam ini yang katanya itu adalah mengatasnamakan negara Islam, seperti di Saudi Arabia, kenyamanan bagi seorang perempuan. Bayangkan perempuan di Indonesia itu saking bebasnya, pergi malam hari saja itu nggak ada yang merkosa. Arab jangan kasih kesempatan. Sampean haji bawa istrinya, setelah itu sampean turun dari taksinya, yakin dibawa sama supir taksi sampean istrinya. Iya, pengen ganti, Masya Allah. Negaranya bukan negara agama, tidak pernah menjadikan agama sebagai wujud dari sebuah negara, walaupun banyak pejuangnya itu adalah umat Islam. Kalau tahu misalkan Indonesia harus menjadi negara Islam, sudah sewajarnya karena para pejuangnya banyak. Tapi pertimbangannya sekali lagi, bagaimanapun mereka-mereka yang di luar Islam harus dihargai karena mereka juga ikut berjuang di dalam memerdekakan kemerdekaan Indonesia. Jadi pikirannya ulama-ulama zaman dahulu itu udah luar biasa. Nah, kemudian ada negara sekuler, ini perlu dinikmati oleh kita semua. Negara sekuler seperti di Amerika, agama-agama, negara-negara, maka tidak boleh wilayahnya agama dimasuki sama negara, tidak boleh wilayahnya negara dimasuki sama agama. Ketika mau bangun masjid tidak boleh minta-minta proposal sama pemerintahan. Apapun yang terjadi dalam agama urusi itu sendiri, negara nggak boleh ikut campur. Itu namanya sekuler, agama-agama, negara-negara. Tapi yang namanya negara agama yang disebut dengan monoagama adalah negara yang bentukannya langsung agama. Tapi Indonesia tidak menggunakan sekuler, tidak menggunakan nama agama, namun menggunakan sebuah nama yang dapat memayungi semuanya. Namanya Pancasila. Negaranya namanya Pancasila.
Namun di bawah Pancasila itu tidak boleh jauh dari agama, bahkan tidak boleh bertentangan dengan agama. Justru nilai-nilai Pancasila itu adalah sesuai dengan agama. Nilai mana yang tidak sesuai dengan agama Pancasila? Ayo tunjukkan. Mulai kenceng ini. Jarang masalah yang ngaji bab koyong ini. Negara mana yang mampu menjadikan nilai-nilai agama sebagai ruhnya? Masya Allah. Biarkan wadahnya itu adalah Pancasila, tidak masalah, yang penting isinya. Daripada misalkan bungkusnya saja yang samsu isinya rawit, daripada yang kita itu adalah bungkusnya surya namun isinya itu adalah apache. Karena sekarang ini banyak yang hanya bermodalkan bungkus sok islami, namun kenyataannya jauh dari islami. Kelihatannya rajin banget di masjid, setelah kita ketahui ternyata maling yang lagi dikejar-kejar sama polisi. Hati-hati, makanya kotak amal banyak yang hilang terus. Masya Allah, ini harus ini kita pahami. Maka negaranya tidak usah menggunakan bungkus agama, asalkan nilai-nilai agama tidak boleh, tidak harus ada pada sebuah negara. Maka siapa yang harus ada di Indonesia? Telah jelas, orang yang mempunyai ketuhanan yang Maha Esa, orang yang punya agama, yang ada agamanya, yang punya agama, silakan ada di Indonesia. Namun yang tidak punya agama jangan ada di Indonesia. Maka komunis, PKI karena tidak punya agama, dia tidak boleh ada di Indonesia. Ngono lho Kang, itu jelas iki. Tuhan yang Maha Esa, menggunakan Tuhan yang Maha Esa. Kenapa tidak menggunakan Allah yang Maha Esa? Karena nama Allah itu sudah dikenal oleh agama apapun. Esa ini tafsirannya tidak sama, tafsirnya yang tidak sama. Trinitas dalam pandangan Nasrani itu juga namanya Esa dalam Nasrani. Tapi kalau dalam pandangan Islam yang namanya Esa adalah tidak berbilang, tidak mempunyai kesamaan dan tidak mempunyai kemiripan. Semuanya ditampung dalam lafaz Esa. Siapa paham apa ora iki? Tidak menggunakan qul huwallahu ahad. Walaupun di Quran ada, namun isinya yang digunakan oleh bukan Qurannya, kandungannya yang dibawa ke Pancasila. Ulangi, nilainya yang dibawa ke Pancasila, bukan Qurannya yang dibawa ke Pancasila. Maka nilainya itu qul huwallahu ahad mengamanatkan kepada kita bahwa kita harus meyakini Allah itu adalah Esa. Menurut orang Islam, Esa itu adalah tidak boleh mempunyai kesamaan. Kesamaan dalam wujud, kesamaan dalam fisik, kesamaan dalam tempat. Maka ketika manusia itu adalah bertempat, Allah tidak boleh punya tempat. Karena kalau Allah mempunyai tempat, maka sama dengan makhluknya. Sementara dalam Al-Quranul Karim seringkali dikatakan Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Itu pengertiannya bukan Allah berada atau bertempat di arsy. Keliru. Kalau Anda mengatakan Allah bertempat di arsy, musyrik. Karena menyamakan Allah punya tempat tinggal sama dengan makhluk. Yang sering tanpa kita sadari, tanyakan saja sama yang di atas. Emang Allah ada di atas apa? Musyrik. Kudu keren nih. Akidahnya orang modern, biasanya akidahnya selebritis itu. Sudah terserah saja sama yang di atas. Di manakah Allah? Nggak usah sampean cari. Nggak bakal ketemu, nggak? Makanya ada istilah Allah ada di mana-mana. Dia tidak bertempat
namun ada di mana-mana. Bagaimanakah ada di mana-mana? Wis sampean akale ora iso. Ada wilayah-wilayah khusus. Allah Maha Esa. Maka konsepnya Esa itu diserahkan kepada agama masing-masing. Setiap agama punya konsepnya masing-masing. Agama memfasilitasi berbicara masalah agama kembali kepada agama masing-masing. Namun kalau sudah berbicara masalah kebangsaan, jangan bawa nama-nama agama. Semuanya adalah sama. Kalau berbicara di masjid, jangan bawa agama lain, karena masjid adalah miliknya Islam. Kalau berbicara di gereja, jangan bawa nama Islam, karena gereja adalah tempat khususnya orang Nasrani. Namun kalau sudah di lapangan, sama. Ngono wae kok repot ya sampean iki. Neng dalan ada orang kecelakaan, mau nolong tanya dulu agamanya apa, pekok. Orang-orang mau nolong kok ditanya dulu agamanya. Masya Allah ini mulai agak karena 17-an kan harus semangat. Masa 17-an lemes. Kita dikasih merdeka itu harus. Makanya ini ceramahnya agak semangat sedikit ini walaupun belum minum kopi ini. Tuh, Pak. Maka setiap agama itu punya tafsir sendiri-sendiri. Tafsirnya agama Nasrani tidak sama dengan tafsirnya agama Islam. Maka konsepnya Islam di dalam pemahaman tentang Esa itu tidak sama. Esa itu tidak berbilang. Maka dikatakan kul huwallahu ahad, tidak menggunakan kul huwallahu wahid. Kalau dikatakan Allah itu satu, pasti berbilang 2, 3, 4. Tapi kalau dikatakan Esa, maka tidak berbilang. Ahad dengan wahid itu beda. Wahid itu artinya satu, ahad artinya Esa. Sesuatu yang berbilang pasti punya persamaan 2, 3, 4, 5, 6. Maka kalau kita katakan Allah satu, berarti akan muncul 2, 3, 4, 5. Namun kalau kita katakan Allah Esa, tidak ada pembandingnya, tidak akan pernah ada bilangannya. Ini bahasa Arab, kul huwallah. Ada yang kul huwallahu wahid? Tidak ada. Apa bedanya ahad dengan wahid? Ya, itu konsep bahasa yang sangat luar biasa. Makanya Quran meletakkan bahasa bukan sembarang bahasa, coy. Sehingga kita yang tidak ahli berusaha menerangkan Quran yang ada itu salah kaprah. Dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, itu ketika mengajarkan agama tidak menggunakan Quran dan hadis. Enggak. Siapa bilang cukup menggunakan alat namanya biola. Murid-muridnya ini bertanya, apakah agama? Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan memainkan musiknya namanya biola. Jadi supaya orang Muhammadiyah tahu sejarahnya. Masa orang NU tahu sejarah Muhammadiyah, malah Muhammadiyah nggak tahu sejarahnya, kan luar biasa ini. Harusnya orang Muhammadiyah yang tahu tentang sejarah Muhammadiyah, bukan orang NU. Masya Allah. Begitu ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan ditanya, bagaimanakah agama? Apa itu agama? Dijawab melalui alat namanya biola. Saya akan main biola dulu, dengarkan. Karena beliau ahli di dalam musik namanya biola. Murid-muridnya mendengarkan. Setelah mendengarkan beliau bertanya, tenang? Iya. Enak? Iya. Nyaman? Iya. Itulah agama. Jadi agama harus nyaman, agama harus menenangkan, agama harus menjadi jawaban, bukan menjadi sumber masalah. Maka kalau kita beragama semakin mengeluarkan masalah, malah menimbulkan masalah, yakin itu bukan agama. Dah, sekarang alat musiknya kamu pegang, mainkan. Dimainkanlah oleh salah satu muridnya. Setelah selesai, Kiai Haji Ahmad Dahlan bertanya, bagaimana ketika Anda memainkan? Jangankan yang mendengarkan, saya yang memainkan saja itu tidak merasakan. Terus dijawab sama Kiai Haji Ahmad Dahlan,
itulah agama. Kalau dipegang bukan oleh ahlinya, jangankan menenangkan, jangankan memberi kenyamanan, yang ada semakin rusak agama. Simpel jawabannya Kiai Ahmad Dahlan. Kenapa? Karena beliau adalah seorang tokoh yang alim al-alamah. Bukan hanya sekedar alim, tapi benar-benar tahu. Lah kalau saya ini sudah tidak alim, jangankan alamah, membincangkan agama, akhirnya timbulnya masalah tak. Alih-alih semakin beragama bukan semakin apik, malah semakin mengoreksi kekurangannya orang lain. Salah, yang benar cuma saya. Enak ya? Neng takwa enak ya? Enak, potongan enak, pokoknya enak pokoknya. Memang enak bibitnya dari zaman biyen enak bibitnya, Pak. Masya Allah. Sir. Qul huwallah. Maka ditafsiri oleh ahli sunnah wal jamaah yang dipelopori oleh Al-Imam Al-Asy'ari. Beliau mengatakan bahwa sifat yang harus ada pada diri Allah adalah wujud. Contoh, kita menyifati misalkan perempuan langsing, kuning, ayu, tinggi, sempurna, mancung, tapi cuma disifati saja, wujudnya tidak ada. Lucu. Paham? Allah disifati, wujud Allah disifati dengan sifat Ghani, maha pemberi rizki, maha mencukupi, yang memberi hidup, yang maha merajai, yang maha dari segala maha. Tapi kalau tidak ada wujudnya, maka mau tidak mau, yang pertama adalah wujud. Allah wujud. Wujudnya kayak mana Allah Subhanahu wa ta'ala ini? Wujudnya adalah tidak sama dengan yang diwujudkan. Ini panjang ini orientasinya kalau mau dibeberkan. Sehingga timbul sebuah teolog di dalam Islam membahas tentang akidah, yang akidahnya itu adalah sumbernya dari Quran dan hadis, namun lahir berbagai macam aliran, Salafi, Wahabi, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, apalagi Mu'tajasimah, Ahli Sunnah, semuanya ngaku sebagai pengikut Rasulullah, semuanya mengaku sebagai ahli surga. Paham apa? Tidak ada itu yang ngaku ahli neraka, tidak ada. Semua aliran mendeklarasikan diri sebagai ahli surga, di luar golongannya neraka. Karena sumbernya dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sataftariku ummati, umatku bakal terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali yang satu. Maka yang satu ini jadi rebutan. Padahal dalil hadis ini bertentangan. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan begini, sataftariku ummati salasin, sab'iswa salasina. Umatku bakal terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk surga kecuali yang satu. Rasul ditanya, man ya Rasul, siapa yang masuk ke dalam neraka? Man aba, orang yang tidak mau dimasukkan ke dalam surga. Jadi artinya dari dalil ini kalau menurut saya, semua aliran apapun tanpa dikotak-kotak bisa masuk ke dalam surga. Jadi bukan hanya golongannya saja, tapi golongan orang lain pun bisa masuk ke dalam surga. Contoh, 10, bukan 5 tambah 5 saja yang menghasilkan 10. Tapi angka 10 bisa dihasilkan dengan cara perkalian, dengan cara pembagian, dengan cara pengurangan, dengan cara penambahan. Penambahannya bisa dengan cara macam-macam. Ada kalanya 2 tambah 8, 10, 5 tambah 5 sama dengan 10, 3 ditambah 7 sama dengan 10. Masya Allah. Artinya orang untuk mendapatkan surga berbagai macam cara. Ngono kok repote amat sampean. Mau cingkrangan bisa masuk surga, sarungan bisa, jenggotan bisa, enggak jenggotan bisa.
mulai gawat ini. Jadi jangan yang merasa yang jenggot-jenggotan saja yang masuk surga, yang tidak jenggotan pun punya kesempatan masuk surga. Ben didengarkan karo salapi ki sing seolah-olah di surga sendiri ki. Mudah-mudahan didengerin. Semuanya punya kesempatan masuk surga. Surga dibuka oleh Allah seluas-luasnya. Malah yang ditutup sama Allah itu neraka. Ini malah kebalik sama umatnya. Surganya ditutup, nerakanya yang dibuka. Yang kunutan bisa masuk surga, yang tidak kunutan bisa masuk surga, yang tahlilan bisa masuk surga, yang tidak tahlilan bisa masuk surga. Ngono kok repote pol sampean. Yang hafal Quran bisa masuk surga, yang tidak hafal sama sekali bisa, bahkan yang tidak bisa membaca Quran pun bisa. Paham? Yang sholatnya sempurna 5 kali, ada tahajudnya bisa masuk surga. Yang tidak sholat, kayaknya punya kesempatan gak nih? Wallahu a'lam bishawab, saya nggak mau menjamin itu. Kalau itu nggak jamin, saya nggak jamin. Lah dari sini maka seluruh aliran apapun punya kesempatan masuk surga. Tetap diwadahi di Indonesia tanpa harus ditabrak-tabrakan. Itu sudah selumrahnya dari zaman dulu setelah peninggalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi muncul sekian banyak aliran. Pertama yang muncul di era Khalifah Utsman bin Affan namanya gerakan Syiah. Syiah ini adalah sebuah gerakan Islam pertama wujud di Islam. Dialah yang selalu menggelembor-gelemborkan Sayyidina Ali. Bahkan saking senengnya sama Sayyidina Ali, dalam satu komennya mengatakan bahwa Jibril keliru memberikan wahyu. Sebenarnya yang jadi nabi terakhir bukan Muhammad tapi Ali, kata orang Syiah. Terus mereka ini kalau buang air kecil, kalau buang air besar, itu niatnya adalah ngotori Abu Bakar, ngotori Utsman, ngotori Umar. Kenapa? Karena dia itu adalah sebagai perampas kekuasaan Sayyidina Ali. Kata Syiah. Maka Syiah itu nggak suka dengan sahabat yang lain kecuali Ali. Ali punya keturunan namanya Sayyid Hasan dan Husain. Sayyid Hasan itu terbunuh, ada yang namanya Sayyid Husain yang mampu menelurkan sebuah generasi selanjutnya. Maka generasinya ada 10. Dalam pandangan Syiah, semuanya yang 10 itu maksum. Maka kemudian hilang satu yang disebut dengan Imam Mahdi. Kemudian dikatakan bahwa Imam Mahdi nanti di akhir zaman bakal hadir. Itu bagian dari paham Syiah sing dikemas karo sampean sekarang. Suatu saat Imam Mahdi bakal lahir. Dari dulu Kang. Dipikirnya hadis, padahal itu dibuat oleh orang Syiah. Setelah Syiah muncul, terjadilah kasus pembunuhan kepada Utsman, maka muncullah gerakan Islam yang selanjutnya, namanya Khawarij. Apa? Namanya Khawarij. Wah, kalau kita ceritakan panjang nanti anulah Rebo yang akan datang aja. Ini begitu aliran sangat banyak di Islam. Bahkan yang sudah terdaftar di Kementerian Agama itu sudah melewati prediksi Rasul. Kalau Rasul memprediksikan 73, di Kementerian Agama yang terdaftar sudah di atas 270 golongan Islam. Akeh Kang Beri. Jadi piye sing slamet sapa? Sing slamet iku sing ora celaka. Yang benar mana? Yang benar yang tidak salah. Yang salah mana? Yang tidak benar. Sing masuk ke surga sapa? Sing dikarepna karo Gusti Allah. Yang masuk ke neraka siapa? Yang dikehendaki sama Allah. Ngono wae kok repot sampean. Maka dengan demikian semuanya masih punya potensi untuk masuk surga. Jangan tutupi surga karena kita tidak punya wewenang untuk menutupinya. Oke? Yang berhak untuk menutupi surga hanya Allah. Walaupun kita model kayak yang ini punya kesempatan di surga, wis toh potongannya kayak yang ini potongan surga, tapi walaupun harus mampir dulu enggak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.